kuburkan, maka selama itu pula ruhnya itu naik dari langit ke 1 sampai langit ke 7. Makanya kalau ibu lama-lamain guburin nyiksa jenazah. Ini bukan dongeng ya, saya ceritain bukan dongeng. Silakan diambil Isra dan Mi'raj dalam perjalanan ruh hadis. Tapi kenapa Pak Ustadz tidak mau ngajarin? Karena saya nggak ngurusin jenazah, boleh kayak emang Ustadz besok nggak mati. Jadi kenapa harus segera-segera Allah perintahkan kepada kita muliakan jenazah? Diterangkan dalam hadis. Hadis ini Rasulullah mengatakan bagaimanakah ya Rasulullah kita memuliakan jenazah? 1. Tutupilah aib jenazah. 2. Lemah lembutkanlah persentuhannya. 3. Segerakanlah segala urusannya. Bayangkan kita harus lemah lembutkan jenazah. Nah kalau dia sampai di otopsi kayak kemarin itu, kalau dia kembali kepada kekuasaan Allah, Allah nggak bisa begitu. Mau suaminya jahat nggak jahat, pasti kun fayakun, la haula wala quwata illa billah, pasti Allah buktikan yang salah itu siapa. Tapi kan orang nggak mau, ya kan, merasa ada ilmu medis. Nah, dipaham tadi ya Bu ya, kenapa harus saya tutup? Karena tadi ruh itu berjalan dari langit 1 sampai langit ke-7. Makanya kita harus lemah lembutkan, harus ditutup semua tubuhnya, baik saat memandikan maupun saat mengkafankan dan saat mau dibuka bajunya. Kenapa? Karena dia, kalau dia tidak diterima oleh, kalau yang tadi kainnya hitam ya, kalau yang putih masih enak. Dia dikasih lihat gambaran nama malaikat nih, nanti kamu dapat fulan ya fulan, kamu inilah balasan surgamu. Wah enak banget tuh. Tapi kalau yang kainnya hitam bau busuk, ditolak oleh setiap malaikat penjaga pintu langit. Kemudian yang megang, ya Allah, aku kemanakan ruh ini ya Allah? Lemparkan dia ke bumi. Setelah lemparkan itu diambil lagi sama malaikat, dinaikin lagi ke langit ke atas lagi, dilemparin lagi terus sampai dia dimakamkan. Kalau yang baik terus aja di jalan-jalan tuh, tapi kan itu menyiksa. Paham ya Bu? Kenapa harus segera dan tidak melebihi 3 waktu sholat? Oke, waktu. Caranya begini. Ini kayaknya pertanyaan begini. Oke, ini bukanya kita enggak kita tutup, tapi bajunya kita buka di bawah kain. Nah, jadi tutup dulu sama kain, baru kita buka. Setelah kita buka, bolehlah tangannya kita lemaskan, tapi tetap tertutup ya. Jangan lemaskan 3 kali. Kalau dia normal, tapi kalau dia stroke tidak boleh. Karena apa? Dia waktu hidupnya aja nggak bisa begini. Terus kakinya kan ada yang bengkok kalau udah stroke, itu nggak boleh diluruskan. Menyiksa. Kan ada orang yang stroke kan, kakinya tangannya kayak begini kan, terus kakinya begini, itu nggak boleh di apa? Jadi kalau di kafanin gimana kakinya begini? Ya dibungkus kan cara kayak gitu. Harus. Tapi tadi habis bajunya dibukain, iya dia nggak pakai baju lagi. Nggak pakai. Kain Kita di bawah kain gitu. Iya, di bawah. Maksudnya itu misalnya di rumah sakit ke rumah pun dalam Iya. keadaan dia nggak pakai Pakai kain kafan dibulet sama rumah sakit suster. biasanya. Biasanya begitu. Karena membuka baju jenazah sudah lebih dari 3 jam dia meninggal agak sulit. Tapi ada juga yang gampang. Amal perbuatan. Amal perbuatan semua Bu. Kalau tim saya bilang suka, Umi tadi diem. Emang lu tahu amal perbuatan lu besok? Udah diem, ya ngomong. Iya Umi. Ini barusan ada tim dari apa itu minta, Umi ini sore ketemu. Emang kagak ada hari lain apa sih dari itu ya. Jadi kita orang meninggal itu sesuai amal perbuatannya. Makanya kita ngeri ya. Jadi kenapa putus? Janganlah engkau berpanjang angan, putuskanlah angan-angan panjang. Karena itu membuat kita selamat dunia akhirat. Nah, tiduran lagi udah ada diam di situ. Kemudian setelah ini kita jenazah ini kita tutup, boleh tidak selalu harus pakai batik. Di Arab nggak ada batik. Kalau di banjiran nggak ada batik, ya kan? Jadi apa harusnya? Belanda juga nggak ada batik. Mahal batik. Ada India, ya Malaysia.
Nah, jadi dengan apa? Kalau nggak punya batik, pakai dengan kain yang tidak tembus pandang. Spray boleh, yang penting tembus air pada saat nanti dimandikan. Ya, jadi nggak. Kalau ada ustazah bilang siapin tuh kain 7 lapis, Bu, 30 tahun saya mandi jenazah, ada 1000, mungkin udah 1000 lah ya. Berarti kain saya 1000 kalahkan tanah abang saya entar. Jadi tidak ada kewajiban harus pakai kain baru. Ini kebanyakan baru. Dia pakai apa? Spray. Dah. Makanya ibu jangan pelit sama spray. Yang spray edekil kumel masih jadi pakai. Giliran dikasih, ibu mayat dikasih spray yang mana? Emang ibu pakai spray edekil ya bu? Bilang gitu orangnya. Karena spray itu kan pasti kan tempat kita tidur bagus dong. Tembus air kan katun. Kalau licin juga nggak enak kalau pakai AC. Kalau AC-nya mati, bisa mati, bisa tidur, tidak gerak, bahannya sintetis, otomatis katun. Jadi boleh kain, batik boleh kain spray boleh, kain selimut juga boleh, yang penting tidak tembus pandang. Ya. Setelah itu disemayamkan di tempat, tidak boleh langsung begini, walaupun di karpet, jadi harus 20 cm. Kenapa tadi? Orang yang begini tubuhnya udah sakit, udah pegang juga. Dia geletak juga udah sakit. Setiap sendi-sendi dia itu sakit. Dia udah merasakan sakit dan dia tahu siapa yang hatinya busuk melihat hatinya baik. Dia tahu kan, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma bisa, ya Allah cepatkanlah ya Allah, saudaraku cepatkan, anakku cepat urus. Nah, ini bukan dongeng bu, ini ada ya. Nah, harus tahu nih, makanya saya bilang banyak orang Islam di Indonesia tidak memahami ilmu ini. Masih ngikut kata nenek. Ya kata nenek kalau kagak ngerti, diterangin juga nggak mudah-mudah, nggak diterangin dulu kagak tahu apaan sih gimana cara, tapi kagak tahu caranya gimana. Harus step by step, dakwain keluarga ibu. Kumpul arisan bisa, jalan-jalan sama-sama bisa. Ingat mati nggak? Mau mati ntar lu sari, jangan pakai itu, jangan pakai itu. Terus saya bilang, mau dimandiin nggak ibu, bapak? Kalau nggak ya saya pulang. Nah, saya selalu melatih saudaranya ribut. Ya, jadi tidak ada jenazah mandiin, jenazah nungguin anak, nungguin saudara, nungguin apa tuh nggak ada. Ingat tuh bu, dakwahin sama keluarga, itu menyiksa. Ya, dakwah sama keluarga. Oke, lanjut. Jadi naruh berapa bu? 20 cm. Boleh menghadap kiblat? Boleh. Nggak menghadap kiblat juga boleh, karena dia belum wajib disolatkan. Ya. Setelah itu kita langsung bu ya. Kita membuat kain kafan dulu. Kan ada dipan yang Nah, ini baju abadi. Di mall mana juga kagak ada nanya. Kain kafannya, bu beli kain kafan bu 15 meter, kata tuh orang beli aja sendiri di tukang kembang gitu ya. Jadi ini kain kafan yang dibutuhkan, kain kafan, kapas. Nah sini boleh sahabat, bubuk kapas, sabun barus, bubuk cendana, minyak cendana, sabun, shampoo. Udah, sarung tangan. Saya tidak pakai neko-neko, pakai kemenyan kayak pakai. Jujur saya kalau ada daun bidara saya pakai. Daun bidara itu sebetulnya susunan sabun. Kalau nggak punya sabun silakan pakai daun bidara. Nggak, kalau ada sabun ya sudah. Cuman kalau memang maaf, tapi kita kan nggak tahu bu, nggak bisa nuduh orang. Kalau ada pengaruh seton di dalam tubuh jenazah, tapi ya seton itu sebetulnya sih orangnya aja kali ya. Kalau jenazah udah diambil ya udah, nggak akan lagi ya maaf ya katanya bisa pengaruh sihir karena dia udah meninggal kan. Dia udah meninggal ya udah, setan nggak bisa ganggu dia lagi. Ya siapa yang diganggu? Yang hidup itu. Takut mamanya, takut begini. Oh, kalau yang meninggal udah nggak bisa digoda lagi setan. Gitu. Jadi saya lebih condong tidak memakai daun bidara kalau tidak berkasus dengan hal-hal yang begitulah. Kalau saya dapat masukan baru saya pakai. Karena apa? Daun bidara ini daun bu, tumbuh-tumbuhan. Dia lebih cepat membuat proses pembusukan setelah 5 jam dimandikan. Jadi ibu-ibu kalau mau mandiin jenazah harus segera dikafankan, harus segera disolatkan, harus segera pula dikuburkan. 5 jam setelah jenazah kena air itu akan terjadi proses pembusukan. Itu alami, udah aturan Allah yang nawar. Itu ditemukan oleh para medis, ilmu medis dari zaman bahla. Terus ibu mau ngelawan gitu, nah gitu ya, besok aja disukur di kuburnya. Man ini nggak apa-apa nih malam, biar banyak yang nyolatin. Nggak bisa. Harus pakai zat pengawet, bukan pengawet, penahan cairan.
Kalau di medis itu namanya formalin sama balsem. Tapi kalau secara alami itu saya pakai bubuk cendana. Ini dia. Sekarang mahal ibu, sudah 3,5 juta. Jadi kalau dia berkasus apa mungkin saya lagi berpikir kalau pohon cendana udah habis bagaimana ya. Tapi saya yakin Allah akan kasih jalan keluar. Oke, lanjut. Jadi ini bu, kapan, kapas, sabun, shampoo, bubuk cendana, kapur barus, sarung tangan, cotton buds, minyak cendana. Udah itu aja. Itu yang paling penting. Dan ini tidak terjual seperti di toko kembang. Di toko kembang udah pasti tidak ada. Karena mereka pakai bubuk cendananya kayu, urutan kayu, dikasih minyak cendana dan baunya beda, susunan fisiknya, secara fisiknya itu berbeda sekali. Dan itu tidak berfungsi. Harganya sama saya, cuman bedanya kalau saya asli dia bohong. Bohongnya kenapa? Ada minyak nyong-nyong, ada jarum, ada benang, ada ciduk, ada sisir, bedak viva, apa gitu. Nah, itu tradisional. Itu paketan yang lain. Makanya saya ajarkan seperti ini. Dan alhamdulillah sudah banyak sekarang. Itu yang kalah kebun jeruk tuh rumahnya yang kata jaga tuh rumahnya para mantan direktur bank dulu itu kan kumpul tuh di kebun puri kembangan yang katanya rumahnya dijaga pagar 4 meter tuh bu. Saya bingung banget ini rumah apa komplek apa sih, karena tahunya rumah para mantan direktur bank dulu kan ada BDN ya, BBD, ada Exim, nah kayak gitu-gitu dah tuh. Itu ngumpul semua di sana tuh. Alhamdulillah mereka udah punya tim. Dari tahun 2008 saya mengajar di sana. Oh, subhanallah udah lama sih. 30 tahun manin jenazah. Anak saya udah tahu udah punya cucu ada. Oke, lanjut udah ya. Nah, caranya pertama sebelum kita mandikan, kita bikin kain kafan. Oke, waktu. Gimana caranya, Bu? Nanti di sini saja yang mandi. Jenazahnya mau gede-gede. Nanti kainnya kusut nggak bisa ini sayang. Udah ikutin ibu. Nah kita nggak perlu tuh meteran, ya. Karena nggak semua rumah punya tukang jahit kan. Jadi nggak perlu juga nggak semua orang punya tali rafia. Jadi cara mengukur jenazah dengan pinggiran kain. Pinggiran kain ini untuk mengukur sekaligus untuk mengikat jenazah. Oke. Nah, caranya saya kasih tahu tadi takutnya akhirnya lecek. Oke, caranya dari ubun-ubun sampai ke mata kaki. Ayo Mbak, ini apa? Sini. Sorry saya. Gak apa-apa, Mi. Tarik deh, bisa ngomong. Dah ditutup. Ada di situ. Ya, dah. Ayo bangun, dah. Makanya ntar kalau mau bungkus. Dari lapisan pertama, perempuan 5 lapis, laki-laki 3 lapis. Jadi laki-laki itu gampang, perempuan yang ribet. Tapi ada juga yang mengajarkan 3 lapis perempuan, tapi dengan catatan memang kainnya mesti agak tebal, ya. Nah, kita tambah 4 jekal. 1, 2, 3, pas ya? Pas. Nah, ini lapisan lapis. Jangan dilipat lagi tuh. Nah, Oh, jangan. Nah, ayo. Nih. Ya. Ya. Ini lapisan pertama. Lipat lagi. Buka. Iya, buka lagi. Buka lagi. Terus ke sana. Bikin 2. Iya, ini. Iya, betul. Ya. Bikin 2. Jangan 5 gini tukang kain tekor. Ibu juga bingung ntar belinya mahal kan. Ini saya beli 1.050.000 45 meter. Ini bahan apa sih?
ban Prisma. Ini Ya, di sobek. sobek sampai bawah nih. Iyalah, sampai atas. Terus, oke, satu lagi nih sobek, coba nih, sobek. Ngerasain sobek, coba. Oke, itu lapisan pertama, ya. Laki-laki sama seperti ini, lapisan pertamanya seperti ini, dan lapisan kedua, lapisan keduanya seperti ini lagi, lapisan ketiga ini gamis dia. Boleh gamis, boleh ini. Biasanya kalau di Arab Saudi pakai gamis. Dari sini sampai betis, gitu ya. Dah. Sekarang tinggal pinggirannya disobek untuk mengikat. Nah, sobek. Oke. Nah, lapisan yang kedua. Tar dulu. Udah, kelar dua-duanya. Iya. Udah semuanya sobek. Wow, sakti umi. Masih doyan makan. Oke, saya langsung cara menatanya ya. Mbak sana, miring dikit, jangan terlalu miring. Ya, udah ya. Oke. Mbak sana. Tumpuk ke situ, tumpuk ke sini. Iya. Oh, tumpuk. Miringnya ngikut saya. Tarik lagi. Udah. Sama, di Arab juga seperti ini. Ya. Kenapa di sini begini? Karena dada lebih besar. Oh, jadi di tulis sini ya kaki. Ya, itu kaki. Oh, katanya bisa Ya, caranya begini ya, begini ya. Oke. Selanjutnya kita bikin lapisan kedua adalah mana tadi kayaknya? Ini. Ya. Kita bikin lapisan kedua itu adalah jilbab. Oh, ini untuk perempuan. Perasaan udah 3 kali masih lupa ya. Pantes kata Mbak Fira paling lupa Umi gitu. Ya, terus bikin segitiga. Bikin segitiga. Terus sama ngajarannya sih lupa ini. Bisa karena biasa. Nggak salah. Bisa itu karena biasa. Dah. Nih lihat Bu ya. Biar Ibu lihat. Ini kan kain. Lebar kain ya. Dibikin segitiga. Begitu bikin segitiga. Terus seperti itu ya. Oke. Udah. Ini nggak ada sistem jahit. Jadi kalau mengikuti sunnah Rasul tidak ada sistem jahit. Siapa mau ngerasain sobek? Sobek. Yakin. Yakin. Ayo. Nah. Oke. Nah, terus pinggirannya juga disobek. Bentuk kepala sama kaki. Kaki sama kepala kan nggak banyak, nggak panjang. Ini yang buat badannya nih. Iya, itu buat badan itu. Ya. Jadi kita segitiga lagi. Kita mau bikin satu bita kalinya. Karena masih panjang. Kayak kemarin itu kan istrinya Sulaimi dibuka lagi. Nah kalau sistemnya nggak diikat kayak saya gini, rambut bisa kelihatan. Sama dimasukin tadi bekasnya. Iya. Jadi begini, Bu, baju orang meninggal nggak simetris, jadi ada yang miring-miring begini, ya. Karena kita nggak mungkin gunting satu-satu kayak baju hidup, ya. Itu segitiga, ya. Nah, setelah dilipat lagi segitiga, ini turun, nah, turun 30 cm. Jadi petan yang tadi, buka, lipat, disobek di sini. Kurang lebih 30 cm ini untuk masuknya tali.